Cerita seorang wanita kena azab saat menginjakan kaki di Madinah. Inilah sebuah kisah nyata yang mungkin bisa memberikan gambaran bagi para wanita tentang azab di Tanah Suci. Karena hal yang mungkin saja sudah biasa dilakukan, namun tanpa disadari malah mengundang dosa. Banyak sudah kita mendengar perihal penghuni neraka yang sebagian besar ialah para wanita. Lantas mengapa bisa sampai seperti itu? Ternyata di dalam sebuah hadis diceritakan alasan mengapa neraka penduduk mayoritasnya adalah para wanita. Selesainya dari sholat khusuf atau sholat gerhana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5197 dan Muslim nomor 907. Menelisik dari hal tersebut, inilah sebuah kisah nyata yang mungkin saja mampu menggambarkan bagaimana pedihnya siksa neraka bagi seorang perempuan yang lalai dari perintahnya. Bahkan wanita tersebut sampai menangis dan membuat seorang ustazah merinding karenanya. Berikut kisahnya. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil menguruskan jemaah haji dan umroh, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun, dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an pada saat saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami sambut dengan sebuah bis. Semuanya terlihat riang, sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu saya membawa mereka menaiki bis dan dari situ kami menuju ke Madinah. Alhamdulillah segalanya berjalan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bis. Turunlah mereka satu persatu sampai tiba pada giliran wanita tersebut. Lantas sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu jatuh tidak sadarkan diri, yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jemaah itu, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. Jemaah ini sakit, kata saya pada jemaah-jemaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang serta-merta bertukar menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. Jemaah ini tak sadarkan diri. Cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu jemaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Sementara itu, tugas mengurus jemaah perlu saya teruskan. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Namun dalam kesibukan menguruskan jemaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Namun, saya diberi kabar bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Saya makin cemas. Maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti itu. Semua usaha untuk memulihkannya gagal. Maka wanita itu dibawa ke rumah sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lanjut. Sebab rumah sakit di Jeddah lebih lengkap kemudahannya dibandingkan rumah sakit Madinah. Namun usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil. Jadwal haji harus diteruskan.
Kami berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya sampai rumah sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih koma. Bagaimanapun, kata dokter, keadaannya stabil. Melihat keadaannya itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya sangat bingung. Saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya taubat Ustazah. Saya menyesal. Saya tak akan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertaubat, betul-betul bertaubat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertaubat?" tanya saya masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya itu. Tidak lama kemudian dia bersuara, menceritakan kepada saya mengapa dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. Katanya, "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih. Tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah. Saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini." "Betulkah?" tanya saya terkejut. "Betul Ustazah, selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan surga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Menjerit-jerit saya minta ampun, minta maaf kepada Allah. Bukan itu saja, buah dada saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat daripada bara api. Kemudian ditarik ke sana sini, putus, jatuh ke dalam api neraka. Buah dada saya hancur terbakar, panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya masukkan tangan ke dalam api itu dan saya ambil buah dada itu kembali.